Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 42. Orang muda, lihai ini. Tiba-tiba Ouyang Cincu berseru aneh sekali, pedang birunya diputar-putar merupakan sinar biru bergulung-gulung di depannya. Xin Liong mengira bahwa kakek itu akan menyerangnya atau akan menggunakan senjata rahasia, maka dia memandang penuh perhatian. Terkejutlah dia ketika sekali memandang. Berarti sekali menuruti kata-kata kakek itu, dia merasa betapa pandang matanya sukar dialihkan lagi dari gulungan sinar biru itu. Orang muda, engkau telah lelah, mengasolah, duduklah kau, kembali suara kakek itu mendengung dengan aneh dan mendatangkan pengaruh yang ajaib. Xin Liong menggoyang-goyang kepalanya, berusaha mengusir pengaruh yang memaksanya untuk duduk itu. Seketika dia merasa tubuhnya lelah bukan main. Dia maklum bahwa kakek itu kembali menggunakan ilmu hitamnya dan kesadaran ini mendatangkan kekuatan kepada dirinya. Dia mengerahkan sinkangnya untuk menolak pengaruh itu sehingga tubuhnya kadang-kadang diserang kelelahan, kemudian lenyap lagi, datang lagi seolah-olah terjadi pertandingan yang tidak tampak. Akan tetapi, karena terlalu mencurahkan perhatiannya kepada kakek yang menyerangnya dengan sihir, dan menggunakan sinkangnya untuk melawan pengaruh aneh itu, perhatian Xin Liong terhadap dua orang lawan lainnya menjadi berkurang banyak. Dua orang wanita itu tentu saja tidak mau menyia-nyiakan kesempatan baik ini. Melihat betapa pemuda itu kelihatan bengong dan menghentikan gerakannya, Kiam Mo Chai Li cepat menyerang, akan tetapi dia didahului oleh Te Kuat Lin yang sudah menusukkan Anggue Kiam ke arah lambung Xin Liong, disusul oleh tusukan pedang payung dan cengkeraman kuku tangan kiri Kiam Mo Chai Li. Kemudian disusul oleh hantaman tangan kiri Te Kuat Lin yang mengandung imkang amat dahsyatnya. Ketika merasa adanya angin yang menyambar-nyambar menyerangnya, Xin Liong berusaha mengelak. Dengan kedua tangannya yang melakukan gerakan membalik, dia dapat memukul tangan Kiam Mo Chai Li dan Te Kuat Lin yang memegang pedang dan gerakannya ini hebat bukan main sehingga kedua wanita itu memekik dan pedang mereka terlepas dari pegangan. Akan tetapi, kuku jari tangan Kiam Mo Chai Li yang beracun itu berhasil mencengkeram pundak dekat tengkuk Xin Liong dan pada saat yang hampir sama, tangan kiri Te Kuat Lin menghantam punggungnya dengan hebat. Plak! Des! Tubuh Xin Liong terguling, cengkeraman kuku tangan Kiam Mo Chai Li belum tentu akan dapat merobohkan karena secara otomatis hawa sinkang di tubuhnya melindungi tempat yang dicengkeram, akan tetapi hantaman tangan kiri Te Kuat Lin yang mengandung tenaga imkang yang dingin itu terlalu keras bagi Xin Liong yang pada saat itu sedang mencurahkan tenaga melawan sihir Ouyang Cincu. Dia masih terlindung oleh sinkangnya yang otomatis sehingga tidak mengalami luka dalam yang terlalu parah, akan tetapi guncangan yang hebat akibat pukulan itu membuat dia pingsan. Melihat pemuda yang membuatnya malu dan penasaran itu sudah roboh pingsan, dengan gemasnya Ouyang Cincu meloncat dekat, mengangkat tangan kirinya menghantam ke arah ubun-ubun kepala Xin Liong untuk membunuhnya. Wut, plak. Kiam Mo Chai Li, mengapa kau menangkis dan melindunginya? Ouyang Cincu membentak kaget dan melotot memandang kepada kekasih barunya ini. Kiam Mo Chai Li tersenyum penuh arti, matanya yang indah itu dengan lirikan yang memikat. Sayang sekali kalau dibunuh begitu saja, katanya sambil mengusap dagu Xin Liong yang masih pingsan. Dia adalah Sintong, kalau aku bisa mendapatkan dia, manfaatnya melebihi 100 orang jejaka lain. Kau memang cabul. Ouyang Cincu mencela akan tetapi tidak berani turun tangan lagi. Tidak, dia harus dibunuh. Kalau dibiarkan hidup berbahaya sekali, akan tetapi juga jangan sampai ada bekasnya, jangan sampai ada yang tahu bahwa kita yang membunuhnya. Kita lempar dia di sumur ular, juga gadis itu. Mereka berdua harus mati, akan tetapi tidak boleh meninggalkan jejak. Iya. Gadis itu. Ouyang Cincu yang teringat kepada gadis berpunggung putih mulus itu segera berlari ke dalam guha terowongan untuk mencari Suat Hong. Tentu saja dia tidak akan membunuh gadis itu begitu saja sebelum melakukan kecabulan yang sama seperti yang berada di dalam benak Kiam Mo Chai Li. Akan tetapi tak lama kemudian dia kembali dengan muka berubah. Dia tidak ada. Apa? Te Kuat Lin berseru dengan muka pucat. Kalau begitu, lekas kita lemparkan dia ini ke sumur ular kemudian cari gadis itu sampai dapat. Te Kuat Lin sendiri menggotong tubuh Xin Liong yang masih pingsan itu dan beramai mereka menuju ke sebuah sumur di dalam guha terowongan. Sumur ini lebarnya hanya 1,5 meter,
Dalamnya sukar diukur karena amat gelap dan dari atas orang dapat menangkap suara mendesis-desis karena sumur itu penuh dengan ular-ular berbisa. Hawa yang memuakan dapat tercium dari atas, bau yang harum aneh bercampur amis. Tanpa ragu-ragu lagi Tekuatlin melemparkan tubuh yang pingsan itu ke dalam sumur. Mereka semua menanti, ingin mendengar keluhan atau rintihan atau pekik ketakutan dari pemuda yang diberikan kepada ular-ular berbisa itu. Namun tidak terdengar sesuatu dan mereka menganggap bahwa tentu pemuda yang pingsan itu tidak sadar kembali dan terus mati karena dikeroyok ular dalam keadaan pingsan. Cepat kerahkan orang untuk mencari gadis itu. Tekuatlin berkata, dan sibuklah mereka semua mencari Swat Hong. Namun sampai habis seluruh lorong terowongan itu dijelajahi dan sampai jauh di luar, di sekitar rawa bangkai, tetap saja tidak tampak bayangan gadis itu yang seolah-olah lenyap di telan bumi. Heran sekali. Tadi ketika ditinggalkan pemuda itu, dia masih pingsan, kata Ouyang Cincu ketika mereka bertiga kembali berkumpul di dalam guha di depan sumur ular. Kenapa kau pucat sekali? Gadis itu tidak terlalu berbahaya kukira. Andai kata dia berhasil melarikan diri, biarkan dia datang. Pemuda itu yang lebih hebat pun dapat kita basmi, kata Kiam Mo Chaili ketika melihat betapa Tekuatlin nampak ketakutan dan mukanya pucat. Kau tidak tahu. Lenyapnya Swat Hong begitu aneh, aku takut kalau-kalau. Mengapa? Apa yang perlu ditakuti? Ouyang Cincu juga berkata. Kalau ayahnya yang datang, kita celaka. Baru muridnya saja sudah demikian sukar dilawan, apalagi gurunya. Bekas suamimu. Kiam Mo Chaili bertanya. Raja Pulau Es? Ouyang Cincu juga berkata sambil menengok ke kanan kiri, karena gentar juga mendengar tentang guru pemuda luar biasa tadi. Kalau begitu, sebaiknya kita cepat mengunjungi utara dan menghadap Antai Goan Sui, kata Kiam Mo Chaili. Benar, kalau terlalu lama, tentu aku akan ditegur. Beliau telah menanti-nanti, kata pula Ouyang Cincu karena kini hatinya gentar sekali seperti halnya Kiam Mo Chaili. Memang sebaiknya kita pergi hari ini juga. Akan tetapi hatiku belum puas kalau belum yakin benar akan kematian Sin Leong. Pemuda itu terlalu berbahaya dan lihai, siapa tahu dia masih belum mati di dalam sana. Siapa dapat hidup dilempar ke dalam sumur yang penuh ular berbisa itu? Ouyang Cincu berkata sambil bergidik karena dia merasa ngeri juga memikirkan hal itu. Kiam Mo Chaili tertawa. Kelihiap, mengapa khawatir? Aku sebagai pemilik tempat ini mengerti betul bahwa sumur itu merupakan sumur maut. Entah sudah berapa banyak, orang-orang yang kulempar ke situ dan tidak pernah ada yang dapat hidup kembali. Sumur itu dahulunya memang merupakan sarang ular-ular berbisa, kemudian kutambah lagi dengan ratusan ekor ular berbisa lain. Kurasa jangankan baru pemuda itu, biar dewa sekalipun kalau terjatuh ke dalam sumur itu tentu mampus. Dan memang apa yang diceritakan oleh wanita ini benar. Sudah banyak pria yang dia lempar ke dalam sumur itu, yaitu para pria yang diculiknya dan menjadi korban nafsu berahinya. Setelah dia merasa bosan, para korban itu dilempar ke dalam sumur menjadi mangsa ular-ular berbisa. Betapapun juga, aku masih belum yakin benar, Chaili. Kalau begitu, kita runtuhkan saja guha ini agar sumur tertutup dan tidak ada jalan keluar lagi baginya andai kata dia benar masih hidup. Ouyang Cincu memberikan usulnya. Memang baik sekali begitu, kata Tekuatlin. Kiam Mo Chaili setuju dan mengerahkan semua anak buah rawa bangkai, juga orang-orang Katai untuk meruntuhkan guha itu sehingga sumur ular itu tertutup oleh batu-batu besar dan tidak ada jalan keluar dari tempat yang terpendam batu-batu besar itu. Kemudian bergegas 3 orang ini mengajak anak buah mereka meninggalkan rawa bangkai dan diam-diam secara terpencar. Mereka melakukan perjalanan ke utara untuk membantu pergerakan Jenderal Anlusan yang sudah mulai mempersiapkan kekuatannya untuk menyerbu kota raja. Kemanakah perginya Swat Hong? Apakah dia berhasil siuman dan sempat melarikan diri? Tidak mungkin, andai kata dia siuman dan melihat Sin Leong dikeroyok, dia pasti akan membantu suhengnya itu, kalau perlu sampai mati bersama. Bukan watak Swat Hong untuk melarikan diri, menyelamatkan dirinya sendiri apalagi suhengnya terancam bahaya. Tidak, ketika pertolongan tiba, darah ini masih dalam keadaan pingsan. Ketika Sin Leong lari mengejar Ouyang Cincu, muncullah seorang kakek tua renta yang bercaping lebar, berdiri memandang Han Swat Hong sambil menggeleng-gelengkan kepalanya.
Kemudian dia menghampiri darah itu, membetulkan bajunya yang lepas, lalu memanggul tubuh gadis yang pingsan itu keluar dari dalam gua dengan gerakan yang cepat sekali. Setelah berada di dalam sebuah hutan yang jauh di luar daerah rawa bangkai, kakek itu berhenti, menurunkan Swat Hong dan mengurut tengkuk gadis itu beberapa kali. Swat Hong membuka matanya dan melihat seorang kakek tua renta, akan tetapi hampir dia jatuh lagi karena tubuhnya masih lemah. "Duduklah dulu, engkau masih pening dan lemah." Suara ini sedemikian halusnya sehingga mengelus hati Swat Hong yang menjadi tenang dan sabar kembali. Dia duduk, memejamkan mata sebentar mengusir kepeningannya, lalu mengangkat muka memandang kakek yang berdiri di depannya sambil tersenyum itu. Kau siapakah? Anak baik, apakah benar namamu Han Swat Hong?" Swat Hong terbelalak lalu mengangguk. "Apakah kau datang dari Pulau Es?" Kembali Swat Hong terkejut dan terheran, akan tetapi untuk kedua kalinya dia mengangguk. Kau siapakah?" Kalau begitu ibumu adalah Liu Bui dan ayahmu Han Tiong." Swat Hong tak dapat menahan keheranan hatinya. "Bagaimana engkau bisa tahu?" Kakek itu tersenyum, memperlihatkan mulut yang sudah tak bergigi lagi. "Mengapa tidak tahu kalau Han Tiong itu adalah cucuku?" "Oh." Swat Hong terbelalak sebentar, kemudian cepat menjatuhkan diri berlutut. Kiranya dia berhadapan dengan Kong Chou-nya, kakek buyut, yang pernah dia dengar telah meninggalkan Pulau Es sebagai seorang pertapa. Kini mengertilah dia bahwa kakek buyutnya ini telah menolongnya. "Hahaha, kebetulan saja aku mendengar pemuda itu memanggil-manggilmu sehingga aku tertarik akan Shihan yang diteriakannya. Melihat engkau berada dalam bahaya, aku segera membawamu keluar dari gua ke tempat ini. Saya mengaturkan terima kasih atas pertolongan Kong Chou, akan tetapi, di mana Su Heng?" Pemuda yang lihai itu, dia Su Hengmu?" "Benar, Kong Chou, dia adalah murid ayah." "Ah, dia terlalu berbahaya keadaannya. Kau beristirahatlah di sini, pulihkan tenagamu, aku akan kembali ke sana dan melihat keadaannya." Swat Hong mengangguk dan kakek itu berkelebat pergi dari situ. Swat Hong merasa kagum sekali. Kakek buyutnya itu sudah tua sekali, tentu lebih dari 100 tahun usianya namun gerakannya masih demikian ringan dan cepat. Hatinya merasa lega melihat kakeknya itu pergi untuk menolong Sin Leong, maka dia lalu duduk bersila dan mengatur pernapasannya untuk memulihkan tenaganya. Samar-samar teringatlah dia akan peristiwa di dalam gua dan mukanya terasa panas sekali. Teringatlah dia betapa dia telah menjadi seperti gila di dalam gua itu, ketika Su Hengnya mengobatinya dan mengusir hawa beracun dari tubuhnya. Kalau dia membayangkan peristiwa itu, betapa dia tanpa malu-malu memeluk Su Hengnya, menciumnya. Dia bisa mati karena malu. Namun semua itu hanya teringat seperti dalam mimpi saja, bayang-bayang suram dan dia sendiri masih tidak percaya apakah peristiwa itu benar-benar terjadi, ataukah hanya dalam mimpi belaka. Kalau sungguh terjadi betapa malunya. Dan agaknya tidak mungkin dia berani melakukan hal itu, sungguh pun di sudut hatinya memang terdapat suatu kerinduan yang hebat terhadap Su Hengnya. Akan tetapi siapa tahu, di dalam gua yang aneh itu. Kalau benar-benar telah terjadi hal itu, betapa dia dapat bertemu muka dengan Su Hengnya. Karena pikiran dan hatinya tak pernah berhenti bekerja dan melamun, waktu berlalu dengan amat cepatnya sampai tidak terasa oleh Swat Hong bahwa kakek buyutnya telah pergi setengah hari lamanya. Baru dia sadar kembali dan teringat akan kakek ini setelah kakek itu datang kembali ke situ tahu-tahu sudah duduk di dekatnya, menghapus keringat dari dahi yang berkeriput itu. Kakek itu menarik napas panjang sambil memandang Swat Hong yang sudah membuka mata dan memandang kakek itu dengan penuh pertanyaan. "Bagaimana, Kong Chou? Mana Su Heng?" Kembali kakek itu menarik napas panjang dan menggeleng-geleng kepalanya. "Mereka sungguh jahat, Su Hengmu biar lihai tidak dapat melawan kelicikan dan kecurangan mereka. Su Hengmu tertangkap dan terbunuh." Sepasang mata itu terbelalak, mukanya pucat sekali. "Terbunuh? Su Heng terbunuh?" "Ya, dilempar ke dalam sumur ular." Swat Hong menjadi lemas dan tentu akan roboh kalau tidak disambar oleh kakek itu. Darah itu pingsan dengan muka pucat sekali. Kakek itu merebahkannya dan mengerutkan alisnya, merasa kasihan sekali karena dia dapat menyelami perasaan gadis ini, cucu buyutnya yang agaknya mencinta Su Hengnya.
Setelah siuman dari pingsannya, Suat Hong menangis dengan sedihnya. Kakek itu membiarkan dia menangis beberapa lamanya, kemudian berkata dengan suara halus dan penuh pengertian, "Han Suat Hong, aku tidak menyalahkan engkau berduka dan menangis, karena kematian suhengmu itu amat menyedihkan. Akan tetapi, kita harus berani membuka mata melihat dan menghadapi kenyataan seperti apa adanya. Suhengmu tewas. Hal ini adalah suatu kenyataan yang tidak dapat diubah oleh siapa dan oleh apapun juga. Sudah demikianlah jadinya, tidak akan berubah biarpun kita akan berduka sampai menangis air mata darah sekalipun. Karena itu lihatlah kenyataan ini dan bersikaplah tenang dan tabah." Suat Hong menyusut matanya. Dia adalah satu-satunya orang. Setelah aku kehilangan ibu dan ayah. Sukar membendung membanjirnya air mata akan tetapi perlahan-lahan, mendengarkan nasihat kakek buyutnya, dapat juga Suat Hong menekan kedukannya dan menghentikan tangisnya. "Kong Chou, apakah yang terjadi dengan Su Heng? Harap ceritakan dengan sejelasnya." Kakek itu menarik napas panjang. "Aku terlambat. Ketika tiba di sana, tempat itu sudah kosong. Te Kuat Lin dan teman-temannya sudah melarikan diri dari rawa bangkai. Aku menangkap seorang katai yang masih tinggal di sana dan dari orang inilah aku mendengar betapa suhengmu dikeroyok dan akhirnya dapat ditangkap dan dilempar ke dalam sumur ular. Ketika dia dilempar belum mati, apakah dia tidak dapat ditolong?" Suat Hong bertanya penuh harapan. Kakek itu, yang selama dalam perantauannya setelah meninggalkan Pulau Es, menyebut diri sendiri Han Lo Jin, kakek Han, menggeleng kepala. Guha terowongan itu diruntuhkan oleh Kuat Lin, sumur ular telah tertutup batu-batu besar. Suhengmu tidak mungkin dapat ditolong lagi karena sumur itu penuh ular berbisa dan Suhengmu pingsan ketika dilempar ke situ. Sepasang mata yang merah karena tangis itu mengeluarkan sinar berapi dan kedua tangan itu dikepal, "Aku harus bunuh mereka. Aku harus balaskan kematian Su Heng. Kalau tidak, hidupku tidak ada artinya lagi. Kong Chou, sekarang juga aku akan cari mereka." Dia sudah bangkit berdiri dan hendak pergi dari situ. Akan tetapi kakek itu memegang lengannya dan berkata dengan suara penuh wibawa, "Tahan dulu." Suat Hong memandang kakek itu dengan alis berkerut. "Mengapa engkau menghalangi niatku membalas dendam? Melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa tanpa pertimbangan lebih dulu adalah perbuatan bodoh dan sikap yang ceroboh. Karena tidak mengukur kekuatan sendiri, Suhengmu telah membeli dengan nyawanya. Apakah perbuatan bodoh seperti itu hendak kau contoh pula? Aku mendengar keterangan dari si kata itu bahwa mereka itu bersama anak buahnya pergi ke utara, ke Telaga Utara untuk menggabungkan diri dengan pemberontak Anlusan. Kalau engkau menyusul ke utara, mana mungkin engkau seorang diri akan menghadapi mereka yang mempunyai pasukan ratusan ribu orang? Apakah kau hanya akan mengantar nyawa dengan sia-sia belaka di sana?" "Aku tidak takut, Kong Chou." Kakek itu tersenyum. "Tentu saja tidak takut, akan tetapi bodoh kalau sampai begitu. Kau ini akan membalaskan kematian Suhengmu ataukah akan membunuh diri?" Suat Hong sadar dan terkejut juga karena baru sekarang terbuka matanya bahwa dia hanya menuruti hati duka dan sakit. Dia menunduk dan berkata dengan lirih, "Aku harus membalaskan kematian Su Heng, dan juga aku harus merampas kembali semua pusaka Pulau Es yang dilarikan Te Kuat Lin untuk memenuhi pesan terakhir ayahku." "Baiklah, akan tetapi engkau tidak mungkin bisa melaksanakan tugas berat itu seorang diri saja. Marilah pergi bersamaku, aku sudah hafal akan keadaan di Telaga Utara dan biarlah aku yang akan menyelidiki di sana nanti." Suat Hong tentu merasa girang sekali memperoleh bantuan kakeknya yang berilmu tinggi dan dia tidak membantah. Maka berangkatlah kedua orang ini ke utara. Setelah tiba di dekat Telaga Utara, Han Lo Jin mulai menyelidiki sebagai seorang tukang pancing yang bercaping lebar. Suat Hong dia suruh menanti di dalam kuil tua di sebelah hutan. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Han Lo Jin kemudian bertemu dengan cucu mantunya, Liu Bue, dan Ou Xian Kok yang dikeroyok oleh orang-orangnya An Lusan dan menyelamatkan kedua orang itu. Dia tidak berhasil bertemu dengan Te Kuat Lin karena wanita ini, bersama dengan Kiam Mo Chai Li dan juga Ouyang Cincu, telah memperoleh tugas lebih dulu dari An Lusan dan telah berangkat ke kota raja untuk menyelundup dan membantu gerakan dari dalam secara rahasia. Oleh karena inilah, maka ketika menyelidiki ke Telaga Utara, Han Lo Jin tidak pernah melihat Te Kuat Lin dan akhirnya dia malah bertemu dan menyelamatkan cucu mantunya. Demikianlah, Liu Bue dan Ou Xian Kok ikut bersama kakek sakti itu memasuki hutan. Ketika tiba di kuil,
Kakek itu berkata kepada Liu Bue, engkau akan bertemu dengan seseorang yang tidak kau sangka-sangka, maka bersiaplah engkau menghadapi peristiwa ini. Tentu saja Liu Bue menjadi terheran-heran dan tidak mengerti. Akan tetapi pada saat itu, terdengar suara orang, Kong Chou, aku sudah pulang, dan muncullah Swat Hong. Tiba-tiba Swat Hong yang berlari keluar itu berhenti dan seperti telah berubah menjadi patung. Ibu dan anak itu saling berpandangan, keduanya tidak bergerak seperti terkena pesona. Ibu, mur ular. Swat Hong. Hong Ji, anakku. Keduanya berlari ke depan, kedua lengan terbuka, air mata bercucuran di wajah yang berseri penuh kebahagiaan, keduanya bertemu, saling rangkul dan saling dekap sambil menangis. Pertemuan yang sama sekali tidak pernah mereka sangka-sangka. Pertemuan yang mengundang keharuan hati mendatangkan segala bayangan duka yang dipendam di lubuk hati. Ousian Kok terbatuk-batuk menahan haru. Teringat dia akan putrinya sendiri, namun diam-diam dia merasa girang bahwa Liu Bue dapat berjumpa dengan anaknya. Dia saling pandang dengan Han Lojin dan tersenyum sambil mengangguk-angguk, dan pergi menjauh untuk memberi kesempatan kepada ibu dan anak itu saling bertemu dan bicara. Ibu, ayah. Pulau Es. Liu Bue mengangguk dan mengusap rambut putrinya. Aku sudah tahu. Dan Su Heng. Liu Bue memandang putrinya dan mengangkat dagu Swat Hong. Apa maksudmu? Su Hengmu kenapa? Melihat ibunya belum tahu, Swat Hong terisak lagi menangis. Hong Ji, tenanglah. Mari kita bicara yang baik. Mengapa Su Hengmu? Apa saja yang telah terjadi sejak kita berpisah? Su Heng. Su Heng telah tewas, ibu. Liu Bue terkejut bukan main, terbelalak dan memandang pucat kepada putrinya akan tetapi melihat putrinya menangis penuh duka, dia mendekapnya dan menghibur. Mati hidup bukanlah urusan kita, Hong Ji. Tenanglah dan ceritakan semua pengalamanmu kepada ibumu. Swat Hong lalu menceritakan semua pengalamannya semenjak ibunya meninggalkan Pulau Es, menceritakan dengan lengkap namun singkat dan didengarkan oleh ibunya penuh perhatian. Ketika putrinya itu bercerita tentang Soan Chu, Liu Bue menengok dan menggapai ke arah Ousian Kok sambil berseru, "Oh tuaku, kesinilah. Anakku telah bertemu dengan putrimu, Oh Soan Chu." Mendengar seruan ini, Ousian Kok melompat bangun dan lari menghampiri, berkata kepada Swat Hong, "Ai, Han Xiuqia, Nona Han, benarkah kau telah bertemu dengan anakku?" Suaranya agak gemetar karena keharuan hatinya mendengar tentang putrinya. Swat Hong memandang laki-laki setengah tua yang gagah itu, lalu mengangguk. Kiranya ibunya telah bertemu dan bersahabat dengan ayah Soan Chu, pikirnya. Dia telah mendengar akan ayah Soan Chu yang lari meninggalkan Pulau Neraka semenjak istrinya meninggal dunia. Jadi inikah orangnya? Dia lalu melanjutkan penuturannya yang amat menarik hati itu sampai pada peristiwa penyerbuannya bersama suhengnya ke rawa bangkai sehingga suhengnya tewas dan dia tertolong oleh kakek buyutnya. Hening sekali setelah Swat Hong mengakhiri cerita, hanya isak tertahan gadis itu masih terdengar. Sungguh jahat sekali Tekuat Lin itu, tiba-tiba Ousian Kok berkata sambil mengepal tinjunya. Han Xiuqia, aku Ousian Kok bersumpah untuk membantumu menghadapi iblis betina itu. Swat Hong mengangkat mukanya memandang. Terima kasih, Paman Ou. Akan tetapi, aku harus menemui anakku lebih dulu. Di manakah engkau bertemu dengan dia untuk terakhir kalinya? Dia kami tinggalkan di puncak awan merah di pegunungan Tai Hang San, di tempat tinggal Titok Siang Koan Hou. Kalau begitu, biar aku menyusul ke sana, kata Ousian Kok dengan gembira. Setelah aku bertemu dengan dia, barulah kita beramai mencari iblis betina itu untuk sama-sama menghadapinya dan menghancurkannya. Bagaimana pendapat Lo Cian Pue? Dia berpaling kepada kakek Han yang sejak tadi hanya mendengarkan saja. Juga Swat Hong dan Liu Bue menoleh dan memandang kakek itu karena betapapun juga, mereka mengharapkan bantuan kakek ini, juga keputusannya. Sampai lama Han Lojin diam saja, merenung dan memandang jauh, kemudian menghela napas panjang. Ai, tak kusangka akan begini jadinya. Tadinya, ingin sekali aku melihat kalian berdua melupakan semua hal yang telah lalu, mulai hidup baru dengan aman dan tentram, menjauhi urusan kekerasan dunia yang hanya mendatangkan dendam dan bunuh-bunuhan antara sesama manusia, sambil mendidik Swat Hong pula. Akan tetapi melihat gejalanya, mengingat pula hancurnya Pulau Es,
Dan memang sudah seharusnya kalau pusaka-pusaka itu dikembalikan ke tempat asalnya. Ah, aku si tua bangka yang sudah lama mencuci tangan dari urusan duniawi, sekarang terseret pula. Betapa menyedihkan. Lo Cianpue, kalau kita masih hidup di dunia ramai, betapa mungkin kita menghindarkan diri untuk mencampuri urusan dunia ramai? Yang penting kita selalu berada di pihak yang benar. Pou Xianko membantah. Kakek itu menggeleng-geleng kepala. Engkau belum mengerti, apa sih artinya pihak yang benar? Apa sih artinya kebenaran? Kebenaran yang dapat disebut dengan mulut, bukankah kebenaran adanya? Ah, sudahlah, tanpa adanya kesadaran, mana mungkin dapat mengerti? Engkau hendak mencari putrimu, memang sudah sepatutnya dan semestinya sejak dahulu kau lakukan hal itu. Sekarang aku akan menyertai Liu Bue dan putrinya ini ke kota raja. Ke kota raja? Pou Xianko berseru heran. Bersambung ke bab 43. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.